Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Fitria Nuranisa, akan memaparkan tentang pengenalan Odoo. Nah, sebelumnya Odoo itu apa sih? Jadi, Odoo itu adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning, yaitu bisa disebut juga ERP. Jadi, pada tahun 2005, Fabian Pinkers, pendiri dan CEO Odoo saat ini, mulai mengembangkan produk perangkat lunak pertamanya, yakni Tiny ERP. 3 tahun kemudian, nama perangkat lunak tersebut diubah menjadi Open ERP. Perusahaan ini pun mulai tumbuh cepat dan pada tahun 2010, Open ERP telah mempekerjakan lebih dari 100 orang. Pada tahun 2014, perusahaan ini mengubah namanya menjadi Odoo untuk dapat memperluas citranya dari sekedar ERP. Pada tahun 2015, Inc. Magazine menyebut Odoo sebagai salah satu dari 5.000 perusahaan yang paling cepat tumbuh di Eropa. Nah, modul-modul yang ada di Odoo itu diantaranya ada sales, CRM, point of sale, subscription, rental, purchase, manufacturing, inventory, maintenance, PLM, quality, invoicing, accounting, expense, e-sign, documents, website, e-commerce, sama e-learning. Jadi, kelebihan Odoo yang pertama ada modular. Odoo menyediakan berbagai modul yang dapat diinstal sesuai kebutuhan. Yang kedua itu ada open source. Odoo memiliki versi community yang open source sehingga lebih terjangkau bagi bisnis kecil dan menengah karena tidak membutuhkan biaya lisensi yang besar. Yang ketiga itu ada fleksibel dan customizable. Odoo dapat dengan mudah dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis. Yang keempat, user friendly. Meskipun memiliki banyak fitur, Odoo dirancang dengan antarmuka yang intuitif sehingga mudah digunakan oleh pengguna tanpa keahlian teknis yang mendalam. Yang kelima ada integrasi yang kuat. Odoo dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi pihak ketiga dan mendukung otomatisasi alur kerja yang memungkinkan pengelolaan bisnis menjadi lebih efisien. Lalu yang terakhir ada cloud dan on-premise. Odoo dapat di-host di cloud atau server lokal, tergantung kebutuhan dan preferensi perusahaan. Lalu kekurangan Odoo yang pertama itu adalah kurva belajar. Fitur Odoo yang luas dan komprehensif mungkin menimbulkan kurva belajar yang cukup curam bagi mereka yang baru mengenal sistem ERP, memerlukan waktu dan sumber daya untuk penguasaan penuh. Yang kedua, kebutuhan kustomisasi. Meskipun Odoo dapat disesuaikan kebutuhan bisnis khusus tertentu, mungkin memerlukan penggunaan aplikasi pihak ketiga yang dapat menambahkan kompleksitas dan biaya. Yang ketiga, tuntutan sumber daya sistem. Dalam beberapa konfigurasi, Odoo mungkin membutuhkan sumber daya sistem yang signifikan, yang dapat mempengaruhi kinerja sistem lain dan efisiensi keseluruhan ERP. Yang keempat, penggunaan gratis terbatas. Rencana One Up Free membatasi penggunaan untuk menjelajahi hanya satu modul, yang mungkin tidak memberikan gambaran lengkap tentang kemampuan Odoo. Yang kelima, biaya skalabilitas. Struktur harga tergantung pada jumlah penggunaan, yang berarti biaya akan berfluktuasi seiring dengan ekspansi atau kontraksi tenaga kerja Anda. Lalu yang terakhir ada kustomisasi kompleks. Meskipun personalisasi Odoo yang dilakukan modifikasi yang luas mungkin menjadi rumit dan seiring memerlukan keahlian teknis lanjutan atau bantuan dari mitra Odoo.